Oke, perkenalkan nama saya Gilbert Christoph Stefanus Nibahu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sequential search and binary search. Nah, apa itu sequential search? Sequential search adalah metode pencarian yang bekerja dengan memeriksa setiap elemen satu persatu di dalam daftar dari awal hingga target yang dicari ditemukan. Nah, itu contohnya seperti kita mencari beberapa data dan itu dimulai dari indeks 0 hingga data yang kita cari itu ditemukan. Nah, pendekatan ini membuat jumlah langkah pencarian itu berbanding lurus dengan posisi data yang ada di dalam daftar. Nah, di sini ada contoh soal sequential search. Nah, sebuah toko elektronik memiliki daftar harga keyboard sebagai berikut. Nah, harga keyboard ada 12.500, 125.000, 150.000, 175, 200, 225, dan 250. Nah, di sini kita diminta untuk membuat program Python menggunakan sequential search untuk mencari harga 200. Untuk ketentuannya menggunakan algoritma sequential, hitung jumlah langkah pencarian, lalu tampilkan data ditemukan atau tidak, berapa indeks datanya, dan berapa jumlah pencariannya. Nah, sebelum itu kita akan menghitung kira-kira berapa langkah untuk mencari harga 200 sebelum kita membuat query-nya. Nah, karena sequential search itu berbanding lurus, jadi kita mulai hitung di sini. Jadi mulai dari indeks 0, 1, 2, 3. Berarti nanti untuk indeks datanya itu berada di 3 dan untuk langkahnya itu mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah langkah untuk mendapatkan 200.000 ini adalah 4. Oke, kita mulai untuk codingnya. Pertama kita buat dulu dari mana, kita langsung salin aja. Oke, ada keyboardnya, lalu kita buat targetnya itu adalah 200 ya. Langkahnya itu mulai dari 0 lalu ditemukan false, mulai dari indeks 1. Jadi dimulai dari sini sebelum 0. Oh ya, lupa. Oke. Def kita buat namanya cari harga keyboard. Nah, lalu kita membuat algoritma sequential ya, for i terus juga maju dikit. For i in range len harga keyboard lalu langkahnya plus 1, dia maju 1 langkah untuk mencarinya. Lalu if
harga keyboard, if harga keyboard indeksnya sama dengan target, lalu jika ditemukan true, indeks I. Nah, jika ketemu berarti dia langsung break. Oke, kita cek kemarin sama atau enggak. Enggak ada yang salah. Oke. Lalu untuk outputnya if ditemukan itu print data ditemukan. Tadi apa di data ditemukan ya. Lalu print harga target, print dia ada di indeks ke berapa? Indeks. Lalu print jumlah langkah. Jumlah langkah lalu kita buat else-nya jika tidak ditemukan maka dia akan print data tidak ditemukan. Oke. Satu data tidak ditemukan. Mana yang salah ya? Oh ya, kurang satu. Data ditemukan harga 200.000, harga 200.000, jumlah langkah 4. Nah, untuk penjelasannya, jadi di sini target kita adalah 200.000. Kita mulai dari angka 0, jika ditemukan itu false, membalikkannya. Lalu indeksnya mulai dari sini, ini 1. Lalu untuk algoritma sequential search-nya for I in range harga keyboard, langkahnya maju 1 jika harga keyboard yaitu I mencapai target. Nah, indeksnya itu adalah I ini, maka dia akan berhenti. Nah, jika ditemukan
data temukan, harga, targetnya apa, indeksnya, dan jumlah langkahnya berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu untuk nomor 2, seorang dosen menyimpan daftar nilai mahasiswa sebagai berikut. Nilai 78, 82, 65, 90, 74, 88, 95, 70. Sama, mencari dengan sequential search dengan mencari nilai 88. Untuk ketentuannya sama dan yep, mari kita kerjakan. Nomor 2. Oke. Pertama, nilai nilai, lalu target yaitu 88. Kita buat variabel pelacakannya k dari 0, lalu ditemukan false, indeks 1, lalu apa ya, oh ya, logika sekuensinya ya, for i in range sub and nilai. Oke, tutup. Oke, nilai langkah mulai 1, lalu if nilai yaitu i sama mencapai target, maka itu bisa disebut ditemukan, berarti nilainya true. Kalau ditemukan, berarti kita mendefinisikan indeks sebagai i, lalu dia akan berhenti. Nah, caranya sama kayak tadi. If lupa aku tadi yang PDF nya. Def cari nilai mahasiswa. Oke. If ditemukan, kita akan nge-print data ditemukan. Lalu kita akan nge-print kayak tadi nilai target. Print lagi, dia ada di indeks ke berapa. Print berapa jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai nilai yang dicari. Langkah. Lalu kita tutup lagi. Salah. Kita tutup dengan cari nilai mahasiswa.
Oke, nomor nomor 2. Oh ya, lupa. Cep. Range nilai def, lalu nilainya targetnya 88 mulai dari 0 itu bukan text 1 for each range. If nilai i sama dengan target, temukannya. Lupa. Oh iya, harusnya buat ya. Oh ya, my bad. Sap, data tidak ditemukan. Ya. Variabel nilai. Iya. Coba kita salin ini. Kita ganti namanya. Ini ganti dengan nilai. Oh iya, astaga. Susah. So, mana salahnya?
atas. Nah, pas data ditemukan nilai 88, indeks 5, jumlah langkah 6. Jadi kira-kira kayak gitulah untuk mencarinya, walaupun agak susah juga. Bingung juga dari mana tadi salah ngetik ya. Oke. Sekarang kita ke selanjutnya, binary research. Berbeda dengan sequential search. Nah, binary search itu dia cara pencariannya itu dia membagi dua data itu, baru dibagi dua terus sampai data yang dicari itu ketemu gitu. Ya contohnya dengan 20 sampai 100. Nah, nanti dibagi. Nah, 1 sampai tengahnya, ngambil tengahnya itu di mana. Nah, dari tengah itu nanti dibagi lagi sampai dapat angka yang dimau. Nah, dia lebih cepat, tapi syaratnya itu datanya itu harus terurut gitu. Nah, keuntungannya itu ya jumlah langkahnya semakin kecil sih. Cuman kalau misalnya datanya banyak sekali dan tidak berurut, biasanya orang menggunakan bubble sorting atau ya metode sorting yang ada di Python. Nah, sekarang kita ke nomor 3, di mana sebuah perpustakaan memiliki daftar nomor buku yang telah diurutkan. Nomor buku sampai 100. Sekarang kita menggunakan binary search untuk mencari nomor buku ke 80. Ketentuannya sama tapi dengan menggunakan algoritma binary search. Oke, langsung saja kita belajar dari kesalahan, dimana kita langsung menulis defnya, cari nomor buku. Oke. Agak apa dia Pythonnya agak not responding. Nah, untuk copy jadi susah. Oke, nomor buku 10 sampai 100. Untuk targetnya itu 80. Nah, kita membuat variabel pelacakannya 0 sama dengan 0, height sama dengan height sama dengan dan nomor buku kurang 1. Nah, jadi setiap misalnya kita mencari 80 kan, jadi dia akan membagi yang paling dekat gitu. Jadi
di sini kan di antara 50 60 yang paling dekat itu 60. Nah, 60 nanti berkurang gitu sampai dibagi-bagi lagi gitu. Dia mundur atau maju satu langkah gitu ke arah yang dicari. Lalu langkah 0 ditemukan false, indeks 1 ya. Untuk algoritma apanya, jadi kita pakai while low lebih kecil sama dengan high, maka langkahnya akan bertambah 1. Middle sama dengan kita mencari nilai tengah, low tambah high dibagi 2. Nah, if nomor buku yaitu nilai tengah mid mencapai target, maka dia akan ditemukan, maka nilainya adalah true. Indeks yang kita cari itu mulai dari nilai tengah, dia akan berhenti kalau sudah dapat. Nah, elif nomor buku mid lebih kecil dari target, maka low sama dengan mid tambah 1. Nah, jadi kita ini kan perhitungan kalau dapat mencapai target dengan nilai true. Nah, indeks yang kita cari itu mulai dari tengah. Nah, nanti akan berhenti. Nah, selanjutnya jika nilai tengah menjauh dari target, nah jika semakin kecil dia maka akan bertambah 1. Nah, jika semakin tinggi jaraknya maka akan berkurang 1. Maka akan berkurang 1. Untuk outputnya, if ditemukan udah kurang perhatikan tadi ya. Sub 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 salah. If ditemukan maka dia akan nge-print data ditemukan, lalu next printnya nomor
akhir. Lalu indeksnya lalu terakhir jumlah langkahnya itu berapa. Nah, X-nya print data tidak ditemukan, lalu kita tutup. Oke, while low is high. Targetnya juga lupa ya. Oke. Low mid 20. Ini kalau ngoding nggak rapi kadang bersalah. Oke, nomor buku 80, indeks 7, jumlah angka 2. Apakah sudah sesuai keyboardnya? Yap, sudah sesuai. Oke, selanjutnya nomor 4, ID karyawan. Caranya hampir sama sebenarnya. Oke, langsung aja. Targetnya itu 125. Balas ketik. Sep. Copy. Paste. Ganti jadi ID karyawan. Stone. Oke, next. Satu, bla 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 ya. Caranya hampir sama. Sep. 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 While low
while low is high, langkah ke 1, mid low high sebagai 2. If ID karyawan mencapai target ditemukan true, index mid break, and if ID karyawan target low, kalau low plus 1, kalau high minus 1. Lalu kita buat outputnya. If ditemukan print data ditemukan print karyawan apa lagi tadi, next. Jumlah langkah kita tutup dengan cari ID karyawan. Data ditemukan 105, indeks 5, jumlah langkah 3. Nah, kenapa bisa gitu? Karena Flash disk ada. Oke, jadi kenapa 3 langkah? Karena kita lihat di sini dia menghitung dari tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi 2, jumlahnya di sini, ya kan? Nah, dia akan mencari tuh 1,5 itu di mana? 1,5 itu di sini. Nah, kenapa bisa jumlah langkahnya itu 3? Jadi 1 bagian 1, 2 kurangi 1, kurangi 1. Ya, kalau semakin dekat dikurangi ke kanan 3. Indeks ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, sebetulnya saya juga sedikit kurang paham, tapi untuk logikanya mungkin sudah mulai udah paham sih, cuma untuk menjelaskannya agak susah gitu. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Apabila penjelasan saya sedikit tidak dimengerti atau mungkin sangat sama sekali tidak mengerti, saya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi sekian untuk penjelasan saya mengenai sequential search dan binary search. Saya Gilbert Christoph Stefanus Nebaho. Mohon undur diri. Sekian dan terima kasih.